lagi bersama saya Putri Rusyana Rusmin. Selamat datang dalam materi yang akan membahas dua konsep penting dalam penelitian, yaitu analisis teknik data dan metode hermeneutik. Dalam dunia akademik dan penelitian, pemahaman tentang bagaimana data dianalisis serta bagaimana interpretasi dilakukan sangatlah penting untuk mendapatkan kesimpulan yang valid dan bermakna. Analisis teknik data memungkinkan peneliti untuk mengolah dan memahami informasi dari berbagai sumber, baik kuantitatif maupun kualitatif. Sementara itu, metode hermeneutik membantu dalam memahami makna di balik teks atau fenomena sosial secara lebih mendalam. Dengan memahami kedua konsep ini, kita dapat melakukan penelitian dengan pendekatan yang lebih sistematis dan kaya akan makna. Sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan analisis teknik data dan metode hermeneutik. Analisis teknik data adalah serangkaian metode yang digunakan untuk mengelola, mengolah, dan menganalisis data guna mendapatkan informasi yang berguna. Teknik ini melibatkan berbagai pendekatan statistik, algoritma, dan model yang membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. Sementara metode hermeneutik merupakan pendekatan dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk menafsirkan makna di balik teks, simbol, atau fenomena budaya. Metode ini banyak digunakan dalam ilmu sosial, filsafat, dan studi keagamaan untuk memahami konteks serta maksud yang tersembunyi dalam suatu teks atau peristiwa. Dalam materi ini kita akan membahas lebih dalam mengenai kedua konsep ini, termasuk metode yang digunakan, langkah-langkah analisis, serta penerapan dalam penelitian. Baik, langsung saja pengertian analisis teknik data. Analisis teknik data adalah proses sistematis untuk mengolah dan mengevaluasi data guna memperoleh informasi yang relevan. Teknik ini dapat digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu sosial hingga bisnis dan teknologi. Yang kedua, jenis analisis teknik data. Analisis kuantitatif menggunakan angka dan statistik dalam pengolahannya. Contohnya regresi linier, uji T, dan ANOVA. Sementara analisis kualitatif fokus pada interpretasi makna dari data non-numerik. Contohnya analisis tematik, coding, grounded theory, dan analisis campuran atau mixed method, menggabungkan teknik kualitatif dan kuantitatif untuk hasil yang lebih komprehensif. Yang ketiga, langkah-langkah dalam analisis data. Pengumpulan data menggunakan survei, wawancara, atau eksperimen, pembersihan data, menyaring data dari kesalahan atau duplikasi, pengolahan data menggunakan teknik statistik atau coding kualitatif, interpretasi dan penyajian data, menyusun hasil dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi. Metode hermeneutik. Pengertian metode hermeneutik adalah cabang ilmu yang berfokus pada interpretasi teks dan makna di baliknya. Dalam penelitian, metode ini digunakan untuk memahami isi suatu dokumen, narasi, atau fenomena sosial dengan mempertimbangkan konteks dan perspektif historis. Jenis-jenis hermeneutik filosofis. Gadamer menekankan pemahaman sebagai proses dialogis antara teks dan pembaca. Hermeneutik kritis atau Habermas mengkaji teks dalam konteks sosial politik untuk menemukan ideologi yang tersembunyi. Hermeneutik objektif atau Schleiermacher bertujuan untuk memahami teks sesuai dengan maksud mengarang aslinya. Langkah-langkah dalam metode hermeneutik: memahami konteks historis, menelusuri latar belakang teks atau fenomena, analisis struktur teks, mengidentifikasi tema, simbol, dan pola dalam teks, interpretasi makna, menafsirkan pesan yang terkandung dalam teks dengan mempertimbangkan berbagai perspektif, dan refleksi kritis, menghubungkan pemahaman teks dengan realitas sosial atau fenomena masa kini. Dengan memahami kedua metode ini, peneliti dapat mengembangkan penelitian yang lebih komprehensif, baik dalam studi kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan analisis teknik data.
Kelebihannya akurat dan objektif. Teknik analisis data kuantitatif dapat memberikan hasil yang akurat karena berbasis angka dan statistik. Efisiensi dalam pengolahan data dengan bantuan perangkat lunak seperti SPSS, Python, atau R, data dapat dianalisis dengan cepat dan efektif. Dapat digunakan dalam berbagai bidang, cocok untuk riset di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan sains. Selanjutnya kekurangan, kurang menangkap aspek subjektif. Metode kuantitatif seringkali kurang mampu menangkap makna yang lebih dalam dibandingkan metode kualitatif. Rentan terhadap bias dalam pengumpulan data. Jika data yang dikumpulkan tidak representatif, hasil analisis bisa menjadi tidak valid. Memerlukan keahlian statistik. Peneliti harus memiliki pemahaman tentang teknik statistik agar analisis dapat dilakukan dengan benar. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan metode hermeneutik. Kelebihannya mendalam dan kontekstual. Metode ini memungkinkan pemahaman yang lebih kaya terhadap suatu teks atau fenomena sosial. Fleksibel dan interpretatif, tidak terbatas oleh aturan statistik sehingga dapat menyesuaikan dengan berbagai pendekatan analisis. Bisa mengungkap makna yang tersembunyi, berguna untuk memahami ideologi, budaya, dan perspektif historis yang tersembunyi dalam teks atau narasi. Kekurangannya subjektivitas tinggi. Interpretasi bisa berbeda antara satu peneliti dengan peneliti lainnya, bisa bervariasi, tidak selalu terukur secara kuantitatif, tidak memiliki standar angka atau statistik yang dapat dilakukan secara objektif. Proses analisis yang lama membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memahami konteks dan menafsirkan teks dengan tepat. Selanjutnya, contoh penerapan dalam penelitian. Yang pertama, contoh analisis teknik data. Di bidang bisnis, sebuah perusahaan e-commerce menganalisis pola pembelian pelanggan menggunakan data mining untuk meningkatkan strategi pemasaran. Di bidang kesehatan, studi tentang efektivitas obat baru menggunakan metode statistik uji T dan ANOVA untuk menguji perbedaan efek antar kelompok pasien. Di bidang pendidikan, analisis hasil ujian siswa menggunakan regresi linier untuk melihat pengaruh jam belajar terhadap nilai akademik. Selanjutnya, contoh dalam metode hermeneutik. Dalam bidang filsafat, kajian terhadap karya Martin Heidegger dalam memahami konsep eksistensialisme melalui hermeneutik filosofis. Dalam bidang sastra, analisis novel Laskar Pelangi untuk memahami makna simbolik perjuangan pendidikan di Indonesia. Dalam bidang agama, penafsiran teks Al-Quran dan hadis dengan mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial masyarakat saat teks tersebut dituliskan. Selanjutnya, kombinasi analisis teknik data dan hermeneutik dalam penelitian. Dalam beberapa kasus, analisis teknik data dan metode hermeneutik dapat digunakan secara bersamaan, menghasilkan wawasan yang lebih kaya dan menyeluruh. Contoh studi kombinasi, penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap media sosial. Dalam analisis teknik data menggunakan survei dan statistik untuk mengetahui pola penggunaan media sosial, dan dalam metode hermeneutik menganalisis komentar atau narasi pengguna media sosial untuk memahami persepsi dan emosi yang muncul. Penelitian tentang pengaruh bahasa dalam pemimpin. Dalam analisis teknik data, menggunakan analisis big data untuk melihat tren kata kunci dalam kampanye politik. Sementara dalam metode hermeneutik, menafsirkan pidato politik untuk memahami makna tersembunyi di balik pilihan kata dan retorika. Selanjutnya, teknik dalam analisis data. Dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif, ada berbagai teknik analisis data yang dapat digunakan, tergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Yang pertama, teknik analisis data kuantitatif. Analisis deskriptif menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram, rata-rata, median, modus, dan standar deviasi. Contohnya, studi kepuasan pelanggan dengan menghitung nilai
rata-rata kepuasan berdasarkan skala Likert. Yang kedua, analisis inferensial menggunakan teknik statistik untuk menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Contoh metode regresi linear. Mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Uji T dan ANOVA membandingkan perbedaan antara dua atau lebih kelompok. Chi-square test menguji hubungan antara dua variabel kategori. Analisis data multivariat digunakan ketika ada lebih dari dua variabel yang dianalisis secara bersamaan. Contoh metode analisis faktor mengelompokkan variabel berdasarkan kesamaan pola. Analisis cluster mengelompokkan objek ke dalam kategori berdasarkan kemiripan karakteristik. Analisis diskriminan menentukan kategori suatu objek berdasarkan karakteristik tertentu. Machine learning dan data mining menggunakan algoritma untuk menemukan pola tersembunyi dalam data besar. Contohnya decision tree mengklasifikasikan data ke dalam kategori berdasarkan aturan tertentu. Neural network memproses data dalam pola mirip otak manusia. Sentiment analysis menggunakan pemrosesan bahasa alami atau NLP untuk menganalisis opini dari teks media sosial. Selanjutnya, teknik analisis data kualitatif. Analisis tematik mengidentifikasi tema utama dalam data kualitatif seperti wawancara atau dokumen. Contohnya, studi tentang pengalaman pasien terhadap pelayanan rumah sakit dengan mengelompokkan tanggapan ke dalam tema pelayanan baik, pelayanan buruk, dan netral. Yang kedua, grounded theory, membentuk teori baru berdasarkan data yang dikumpulkan secara iteratif. Contohnya, meneliti bagaimana pekerja lepas atau freelancers membangun jaringan sosial mereka. Yang ketiga, analisis naratif, mempelajari bagaimana cerita atau pengalaman individu diungkapkan melalui wawancara, autobiografi, atau tulisan lainnya. Contohnya, menganalisis kisah sukses pengusaha muda untuk memahami pola pikir mereka dalam membangun bisnis. Yang keempat, analisis wacana atau discourse analysis. Menganalisis bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial tertentu. Contohnya, studi tentang bagaimana media memberitakan isu politik dan dampaknya terhadap opini publik. Selanjutnya, metode hermeneutik yang lebih spesifik. Yang pertama, hermeneutik romantik atau Kelly-Mercer berusaha memahami teks dengan menempatkan diri dalam perspektif penulis asli. Contohnya, melakukan teks sejarah berdasarkan konteks zamannya. Yang kedua, hermeneutik filosofis atau Gadamer menekankan bahwa pemahaman adalah proses dialog antara pembaca dan teks. Contohnya, interpretasi ulang karya sastra klasik sesuai dengan konteks modern. Yang ketiga, hermeneutik kritis atau Habermas menggunakan analisis kritis untuk menemukan ideologi tersembunyi dalam teks. Contohnya, studi tentang bagaimana media massa membentuk opini publik tentang suatu isu politik. Kesimpulan dan prospek masa depan. Kesimpulannya, kombinasi analisis teknik data dan metode hermeneutik menghasilkan pendekatan penelitian yang lebih kaya dan multidimensional. Analisis teknik data memberikan pemahaman berbasis statistik, sedangkan hermeneutik memberikan wawasan interpretatif yang lebih mendalam. Penelitian interdisipliner yang menggabungkan kedua metode ini semakin penting dalam menghadapi kompleksitas data di era digital. Sementara prospek masa depan, yang pertama, penggunaan AI dalam analisis hermeneutik. AI dapat digunakan untuk mengotomatisasi interpretasi teks dalam studi hermeneutik. Yang kedua, analisis real time dalam penelitian sosial. Dengan perkembangan big data, penelitian sosial ini dapat dilakukan secara real time untuk memahami perubahan opini publik secara dinamis. Yang ketiga, peningkatan kolaborasi multidisiplin. Di masa depan, semakin banyak penelitian akan menggabungkan metode dari berbagai bidang untuk memahami fenomena kompleks dengan lebih baik. Kesimpulan akhirnya, baik analisis teknik data maupun metode hermeneutik memiliki keunggulan masing-masing dalam penelitian.
Analisis teknik data cocok untuk penelitian berbasis angka dan pola statistik, sementara metode hermeneutik lebih efektif dalam memahami makna mendalam dari teks fenomena sosial. Kombinasi kedua metode ini dapat menghasilkan penelitian yang lebih kaya baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dengan memahami dan menerapkan kedua pendekatan ini secara tepat, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dalam berbagai disiplin ilmu. Semoga materi ini bermanfaat bagi Anda dan dalam memahami dan menerapkan analisis teknik data serta metode hermeneutik dalam penelitian. Mungkin itu saja sedikit paparan materi tentang teknik analisis data dan metode hermeneutik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.